Oke, kita lanjut aja tes saklar isi satunya. Apakah berfungsi? Oke, hidup. Coba kita matikan. Alhamdulillah berfungsi dengan baik. Hidup. Kita matikan lagi. Oke, lanjut ya saklar isi duanya ya. Yang sebelah kanan saya untuk lampu sebelah kanan. Hidup. Kita matikan. Hidup dan mati. Oke, dan saklar isi 2 yang sebelah kiri ya, untuk lampu sebelah kiri berfungsi juga dengan baik. Oke, mantap. Selanjutnya kita coba tes ya stop kontaknya, semoga berjalan dengan baik juga, berfungsi dengan semestinya. Kita tesnya menggunakan charger ya, charger handphone. Kita colokkan, coba kita cas handphonenya, kita colokkan. Alhamdulillah berfungsi dengan semestinya. Oke, semuanya berfungsi ya. Saatnya kita minum kopi dulu ya kan, biar nggak ngantuk. Jangan lupa ya, like and share dan subscribe channel Bang Jali Asik untuk bisa melihat video-video berikutnya. Langsung saja kita ya untuk instalasinya ya. Oke guys, nah ini dia rangkaiannya ya. Pipanya sudah kita pasang, tinggal mengisi kabel-kabelnya. Kita isi dari yang sebelah kanan saya sampai ke sebelah kiri. Oke, dari sebelah kanan saya ya sampai ke kiri ya, untuk MCB terakhir kita isi. Lanjut, kita pasang dulu fitting isi satunya ya, fitting yang pertama. Oke, kita isi 2 kabel ya untuk fitting yang pertama, yaitu kabel pasa dan kabel netral. Kabel pasa bisa juga dia bilang kabel arus balik ya dari saklar ya. Ini kabel netralnya kita gunakan warna hitam, kabel pasa kita gunakan kabel berwarna merah. Lanjut kita pasang saja ya. Di sini sebelumnya kita kupas dulu kabel-kabelnya, kabel pasa dan kabel netralnya. Lalu kita masukkan ke fitting yang pertama. Oke, kita pasang dulu kabel yang warna merah ya, kabel pasa. Nah, diusahakan untuk pemasangan kabel merah atau kabel pasa itu di tengah-tengah ya, agar pasanya itu di tengah dan netralnya itu di bagian samping fittingnya ya, lebih safety. Oke, netralnya kita pasang, kita baut yang kuat ya biar tidak longgar. Selanjutnya kita pasang kabelnya, kita masukkan ke dalam pipa. Oke, kita percepat dulu. Oke, kita letakkan ya kabel netralnya hanya sampai di tedos ya. Untuk kabel pasanya kita lewatkan sampai di box saklar isi 1 atau box saklar yang nomor 3 ya. Selanjutnya kita isi kabel yang berikutnya. Sebelumnya kita baut dulu fittingnya supaya lebih kuat, tidak kemana-mana dia, tidak bergeser. Oke, setelah kuat, selanjutnya kita isi kabel yang kabel input saklar nomor 3 ya, atau saklar tunggal. Ini kabel inputnya sampai di tedos nomor 3.
Nanti sini kita akan jumper inputnya untuk box saklar isi 2 atau saklar ganda. Kita sambung di sini nanti inputnya. Selanjutnya kita pasang kabel fitting yang nomor 2 ya, fitting saklar ganda. Seperti fitting yang pertama juga kita isi 2 kabel pasah dan kabel netral. Kita ukur dulu kabel netralnya seberapa panjangnya. Oke, kita kupas dulu kabelnya, ujungnya saja ya, kabel pasah dan kabel netral. Pasah itu arus balik dari saklar ganda atau bisa juga disebut dengan saklar isi 2. Kita buka fittingnya, bautnya juga kita kendorkan supaya lebih gampang untuk memasukkannya. Sama ya, sama seperti fitting yang pertama tadi, usahakan untuk pasahnya itu kita letakkan di tengah ya, kabel yang tengah, karena nanti netralnya supaya di lingkarannya. Itu di fitting itu kan ada yang lingkaran, kuningan lingkaran sama kuningan di tengah seperti lidah. Usahakan kabel pasahnya itu di bagian lidahnya, dan bagian kuning lingkaran itu kabel netral. Oke, setelah kuat kita pasang, kita masukkan kabelnya ke dalam pipa. Oke, saatnya memasukkan kabel ke dalam pipa. Kita baut ya fittingnya ke papan, ke meja, supaya tidak bergerak. Pastikan kuat dan kita pasang tutupnya. Kabel pasahnya ya atau kabel arus baliknya kita lewatkan sampai ke box nomor 2, box saklar isi ganda. Sementara netralnya sampai di tedos nomor 4 ya, nomor 4 kita sampai situ saja. Nanti kita sambung semua netralnya di tedos nomor 4, kabel netral ya. Oke, kabel netral sudah aman, kabel pasah arus baliknya sudah aman. Selanjutnya kita isi fitting yang nomor 1, saklar ganda yang bagian sebelah kiri saya ya. Kita isi juga 2 kabel pasah dan kabel netral. Kabel pasah arus balik dari saklar isi 2. Dua kabel ya, warna hitam dan warna merah. Kabel pasah atau kabel arus balik dengan kabel netral yang warna hitam. Kita kupas kabelnya, ujungnya untuk kita masukkan ke fitting nomor 1. Sama juga ya, diingatkan kembali, sama juga untuk pemasangan kabelnya. Diusahakan kabel pasahnya itu di posisi yang tengah ya, tengah di lidah fittingnya, dan kabel netralnya itu di bagian samping kelilingnya.
supaya lebih aman. Yang tengah. Oke, kita buka dulu kabelnya. Sebenarnya sama saja mau bagian tengah atau samping, tapi standarnya atau lebih bagusnya safety-nya itu di tengah. Selanjutnya kita masukkan kabel yang netral ya di TDOS yang nomor 4. Kita satukan saja di TDOS nomor 4 supaya tidak banyak sambungan di setiap TDOS-nya. Oke, sudah masuk di TDOS nomor 4. Dan kita masukkan juga kabel netral yang di TDOS nomor 5. Kita gabungkan juga di TDOS nomor 4 ya. Jadi semua netralnya kita jadikan satu di sini supaya penyambungannya lebih gampang. Oke, untuk kabel pasanya arus balik dari fitting kita langsungkan ke box saklar nomor 2 atau saklar ganda untuk arus baliknya ya, dari saklar ke fitting. Selanjutnya kita isi kabel input, kabel pasa dari TDOS nomor 1 sampai TDOS nomor 3 ya, karena nanti situ kita akan jumper untuk input untuk fitting nomor 2. Ini kabel pasa ya, kabel inputnya ya, kabel input untuk saklar isi 2 juga saklar isi 1. Penyambungannya ada di TDOS nomor 3. Selanjutnya kita masukkan kabel netral ya dari TDOS nomor 1 sampai TDOS nomor 4. Karena penyambungan netral ada di TDOS nomor 1 dan TDOS nomor 4. Kenapa tidak langsung ke luar? Karena di box nomor 1 itu nanti ada stop kontak, karena stop kontak membutuhkan kabel netral. Jadi kita sambung di box di TDOS nomor 1 untuk penyambungan netralnya ya. Oke, selanjutnya kita isi kabel box nomor 1 untuk stop kontak. Di stop kontak ada 2 kabel, kabel pasah dan kabel netral. Di box di saklar itu tidak ada kabel arus balik ya, dia input arus dan kabel netral aja, 2 kabel. Kita masukkan kabel netralnya. Oke, selanjutnya kita masukkan kabel inputnya ya, 2 kabel juga. Inputnya 2 kabel, kabel pasa juga dan kabel netral.
Oke, selesai untuk pengisian kabel ya. Semua kabel sudah terisi dan saatnya kita untuk proses penyambungan. Perhatikan ya posisi-posisi kabelnya, kita pastikan dulu tidak ada yang salah, tidak ada yang kelewat untuk pengisian kabelnya. Kalau sudah oke, lanjut kita penyambungan. Pertama yang kita sambung adalah kabel netral ya, kabel netral yang berwarna hitam. Kita sambung. Kita kupas dulu kabelnya. Di sini ada 3 kabel netral ya. Satu kabel netral dari lampu yang nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Semua tergabung di TDOS yang nomor 4. Terdiri 4 kabel, 3 kabel netral lampu dan 1 input kabel netralnya dari TDOS nomor 1. Oke, setelah isolasi yang kuat, setelah itu kita simpan yang rapi di dalam TDOS. Selanjutnya kita sambung kabel input ya. Kabel input ini sini ada 3 ya, 3 kabel. Satu akan masuk ke input saklar box yang nomor 1, nomor 2. Satu lagi akan masuk di box nomor 3 sebagai input listriknya ya, input saklarnya. Oke, langsung kita sambung saja. Pastikan sambungannya kuat, tidak longgar. Setelah itu kita isolasi. Isolasinya juga harus tertutup semua ya, tidak ada kabel yang terlihat, supaya tidak ada terjadi konsleting listrik. Oke, selanjutnya kita sambung kabel yang berada di TDOS nomor 1. Di TDOS nomor 1 ini ada 6 kabel, 3 kabel pasah dan 3 kabel netral. Oke, kita sambung dulu kabel pasahnya. 3 kabel pasah itu terdiri 1 input ke box stop kontak dan 1 lagi mengarah ke box saklar isi 2 dan box saklar isi 1. Jadi kabel pasahnya ada 3. Oke, setelah kita kupas, kita sambung yang kuat lilitannya ya, supaya tidak ada kelonggaran, tidak ada induksi. Isolasinya juga merata, tidak ada kabel yang tidak terisolasi. Kita simpan ke dalam. Selanjutnya kita sambung kabel netral. Ada 3 juga kabel netral ini ya, 3 kabel. 1 kabel input netralnya, 1 kabel ke stop kontak, dan 1 dia input untuk kabel netral lampu 1, 2, 3. Langsung kita kupas. Oke, yang kuat isolasinya supaya tidak ada terjadi induksi.
ketika kita simpan di dalam TDOS. Oke, semua sambungan sudah masuk ke dalam TDOS. Kita rapikan sedikit. Sebelumnya kita minum dulu. Mantap. Semoga kedepannya ada endoskopi, ya kan? Sudah ngopi belum? Oke, selanjutnya kita pasang untuk saklar isi satunya ya. Saklar isi satu, saklar tunggal. Oke, kita longgarkan. Kita kupas ke ujungnya. Yang kabel inputnya kita masukkan di COM ya. Biasanya itu ada tulisan COM atau load dia di situ untuk menandakan kabel inputnya di situ, dan kabel arus baliknya di sebelahnya, atau bisa dilihat dari tinggi atau pendeknya fittingnya itu. Oke, sudah kita pasang. Selanjutnya kita baut ke boxnya. Selanjutnya kita pasang saklar isi 2-nya ya, untuk yang lampu yang 1 dan 2, saklar ganda. Sebelum kita masukkan kabelnya, kita buat jumpernya dulu, karena di saklar ganda harus ada jumper ya. Kita buat jumpernya dulu untuk menjumperkan dari saklar 1 ke saklar keduanya. Kita hanya membutuhkan kabel kecil saja, pendek saja untuk membuat jumpernya antara saklar 1 dan saklar 2-nya. Oke guys, kita masukkan di COM ya, ada tulisannya COM biasanya itu. Kita kuatkan kabelnya, kita ikat. Setelah itu kita masukkan di sebelahnya, masukkan jumpernya. Oke, jumpernya ya, jumper input. Nah, kabel inputnya yang sudah kita tandai tadi, kita kupas sedikit aja ujungnya. Lalu kita masukkan di input ya, yang udah kita buat jumpernya tadi. Setelah itu kita baut yang kuat. Oke, selanjutnya kita masukkan 2 kabel arus baliknya ya, dari saklar ke fitting nomor 1 dan fitting nomor 2. Kita masukkan di saklar nomor 1-nya ya, saklar ganda yang nomor 1-nya untuk lampu yang pertama.
Oke, setelah kita baut yang kuat, kita pastikan lagi ya untuk kabel-kabelnya supaya tidak terbalik ya, posisinya benar. Yang sebelah saklar yang sebelah kiri untuk lampu yang sebelah kiri, saklar yang sebelah kanan untuk lampu yang sebelah kanan. Oke, setelah kita rapikan, selanjutnya kita baut saklarnya ya ke boxnya. Selanjutnya kita pasang stop kontaknya. Stop kontak isi 1 ya. Kita longgarkan bautnya supaya gampang untuk memasukkan kabelnya. Ada 3 ya, yang ini untuk fasa, yang ini untuk netral, yang tengah itu bisa untuk grounding. Saat ini kita tidak menggunakan grounding ya, tidak menggunakan grounding, jadi kita hanya menggunakan fasa dan netral saja. Untuk grounding tidak kita pakai untuk instalasi ini. Grounding itu biasanya adanya di stop kontak ya, untuk di saklar tidak terpasang grounding karena untuk pengaman alat-alat elektronik kita ya, seperti komputer, dispenser, TV, kulkas, apabila ada petir atau terjadi sesuatu dia tidak terkena. Oke, kita sambung ya, terus fasa dan netralnya. Setelah itu kita pasang di boxnya, kita bautkan. Untuk saklar isi satunya. Kita baut dari saklarnya ya supaya kuat, karena saklar ini kan modelnya yang tarik kan, yang colok tarik, kuatnya harus lebih ekstra dibandingkan saklar. Kita pasang penutupnya. Selanjutnya kita masukkan kabel ini ya, ya. Dari port MCB ya, sambungkan saja. Saran dan kebanyakan sih orang kalau pasang instalasi itu untuk mengonekan ini di terakhir ya, di akhir, supaya ketika kita nyambungnya pun kabel tidak tersetrum. Makanya untuk mengonekan di MCB ini terakhir. Kita masukkan inputnya dan netralnya kita sambung netral melalui MCB ya, langsung. Kita sambung kuat ya, mengisolasi juga isolasinya yang rata.
tidak ada celah. Oke, kita rapikan sedikit alat-alat kita. Saat ini kita pasang tutup TDOS-nya ya. Setelah itu kita baut TDOS-nya. Oke, kita rapikan meja kita. Misalnya untuk kita pasang lampu ya. Lampu kita pasang. Lampu yang ketiga, lampu yang pertama kita pasang. Setelah itu lampu yang kedua. Dan lampu yang ketiga. Setelah ini saatnya untuk uji coba. Sebelumnya kita naikkan dulu MCB-nya. Kita ngopi dulu ya. Alhamdulillah. Oke. Semoga selesai hari ini kita berhasil. Udah masuk ya, harusnya. Sini belum. Saya naikkan MCB-nya. Kita tes pen atasnya, udah masuk. Kontak juga udah masuk. Saatnya pengetesan. Kita tes lampu saklar isi 1. Bismillah. Alhamdulillah. Untuk saklar isi 1-nya berhasil. Untuk saklar isi 2 kita coba, juga berhasil. Oke, yang sebelahnya atau tes lain lagi. Oke, sebelahnya juga oke. Sesuai dengan semestinya. Saatnya kita dicoba untuk stop kontaknya ya. Kita menggunakan handphone biar lihat kalau ada chargernya kan hidup. Oke, hidup. Berarti juga stop kontaknya berhasil sesuai dengan yang diinginkan. Mantap. Untuk video berikutnya kita akan membahas tentang relay ya. Relay Omron 8 kaki. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Bang Jali Asik. Sampai jumpa. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.